Cek cek, ada suara saya? Aman Ustaz. Nah ini ada si Edi. Edi. Aman. Ustaz mau sama Edi nggak? Edi siapa? Edi mau naik nggak Edi? Ya kalau mau naikin, kalau tidak ya jangan dipaksakan. Ya. Kita sambil nunggu, oke. Kita sambil nunggu teman-teman Kristen. Sudah beberapa kali kita bahas, tapi ini juga sebagai pengingat ya. Sebagai pengingat kenapa adanya diskusi lintas agama. Dan diskusi lintas agama ini kenapa harus dengan aliteng. Ya, alasan yang paling fundamental dan tidak asing lagi bahwasanya apa? Yang menjadi persoalan kenapa kita harus berdiskusi dengan teman-teman aliteng ini adalah salah satunya banyaknya istilah-istilah sakral yang ada di dalam Bible mereka yang dianggap itu adalah kitab suci mereka, yang mengambil istilah-istilah sakral tersebut dari Al-Quranul Karim. Istilah-istilah di mana itu sangat suci buat kita, sangat sakral sebagai akidah, banyak kemudian apa? Ditempatkan tidak pada tempatnya. Ini yang jadi persoalan. Jadi bukan permasalahan boleh yang namanya Al-Quranul Karim bisa dikonsumsi oleh siapapun, kapanpun dan dimanapun. Namun yang menjadi persoalan ketika konsumsi tersebut kemudian ditempatkan pada tidak pada tempatnya. Banyak sekali ya istilah-istilah tersebut. Dan ini satu penghujatan, dan satu penghujatan bagi untuk kita dari aliteng ini. Maka kenapa? Emang teman-teman kita di aliteng ini orang yang kaum yang tidak tahu diri, perusak tatanan bahasa, perusak rumus keilmuan, disiplin keilmuan, semuanya dirusak hanya untuk memaksakan yang namanya konsep pokoknya Yesus Tuhan. Saya ini tidak pakai ini ya, tidak pakai ini karena tidak pakai soundcard. Jadi teman-teman aliteng ini memang tidak tahu diri, apalagi yang disebut dengan LAI, Lembaga Al-Qibul Indonesia. Ini yang di bawah yang tab-tab ini, kasihan ini guru kita aja yang tab-tab dari ini tadi nih Pak Ivanov nih. Jadi sebut saja gini ya, istilah yang sangat suci dan sakral yang menjadi akidah kita diantaranya adalah nama Tuhan kita yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dicatut, sudah mah dicatut, kemudian tidak ditempatkan pada tempatnya. Udah mah maling, kemudian apa? Digunakan semena-mena. Sudah seperti itu ketika ditanyakan merasa terzolimi. Sudah mah maling, menikmati berabad-abad, ketika ditanyakan hak milik merasa terzolimi. Itulah aliteng, sifat mereka tersebut. Kemudian masih ada lagi, termasuk juga Rasul. Kata Rasul juga dari Al-Quranul Karim, di mana yang namanya Rasul itu adalah utusan Allah, manusia yang suci, yang maksum, yang sangat kita muliakan karena menjadi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasul ini punya indikasi, punya ciri-ciri. Sebelum menjadi Rasul pun, utusan Allah itu ada indikasi yang mulia yang disebut dengan irhas. Irhas adalah indikasi di mana orang tersebut memiliki keistimewaan akan menjadi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian diambil di dalam Bible mereka, bahkan dinamakan dijadikan satu nama kitab, yaitu kisah para Rasul, apostolos tersebut. Ini sangat luar biasa. Sedangkan isinya, coba kita bisa bayangkan, yang mestinya Rasul itu maksum, baik itu sebelum menjadi Rasul maupun setelah, ketika menjadi Rasul dan setelah setelah wafat tersebut, bahkan dipertanggungjawabkan di akhir hayat nanti di hari kiamat. Ternyata kemudian nama Rasul tersebut ditempatkan, ada Rasul mantan nabi, ada Rasul mantan begal, ada Rasul mantan pembunuh. Ini kan sangat luar biasa penghujatannya tersebut, menggunakan sudah menyomot, maling, rampok, ngutil,
kemudian ditempatkan tidak pada tempatnya, ketika ditanyakan asal usulnya merasa paling terzolimi. Itulah aliteng. Sifat dan kerjaannya seperti itu. Maling teriak maling. Dan masih banyak lagi. Dan satu yang akan kita bahas, salah satunya adalah yaitu Roh Kudus. Coba bisa bayangkan, Roh Kudus itu juga sama diambil dari bahasa Arab, bahkan dari Al-Quranul Karim. Dan itu bukan rahasia umum. Teman-teman aliteng kita menyebut Roh Kudus malah dijadikan Tuhan. Coba, kan kurang ajar aliteng ini. Apakah itu korban lembaga Al-Qibul Indonesia ataupun mereka itu sengaja atau tidak, tapi yang jelas ada unsur kesengajaan mengambil istilah-istilah tersebut. Salah satunya adalah Ruhul Kudus. Ruhul Kudus diambil dari Al-Quranul Karim, dan itu sangat suci bagi kita karena menjadi salah satu rukun iman. Loh, kenapa Ruhul Kudus menjadi salah satu rukun iman tersebut? Kita akan buktikan. Karena apa? Ruhul Kudus adalah salah satu nama lain daripada malaikat Jibril. Sedangkan malaikat Jibril termasuk daripada salah satu rukun iman kita, yaitu apa? Beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Malah mereka dituhankan. Kan kurang ajar. Ya, bisa dikatakan biadab aliteng ini. Tidak tahu diri. Itu salah satunya Ruhul Kudus. Ada Tuhan Allah, Tuhan Anak, dan Ruhul Kudus. Sedangkan di teks originalnya tidak ada satupun yang menjurus bahwa mereka mempunyai kosakata daripada Ruhul Kudus. Nah, kita akan bahas yang ini salah satunya, di mana mereka menganggap Ruhul Kudus dengan malaikat Jibril adalah sosok yang berbeda. Ini juga kekurangan ajaran. Itulah kenapa di awal kita katakan memang aliteng ini adalah perusak peradaban, perusak tatanan keilmuan, menghancurkan akal-akal waras, doktrin-doktrin membuat kegilaan. Ruhul Kudus yang jelas-jelas adalah nama lain daripada malaikat Jibril alaihissalam, mereka malah tuhankan. Kemudian membedakan antara malaikat Jibril dengan Ruhul Kudus, di mana mereka menyebut bahwasanya apa? Malaikat Gabriel. Di sisi lain mereka menyebut Tuhan mereka adalah Ruhul Kudus. Ini kekurangan ajaran yang sangat luar biasa ini teman-teman, yang memiliki kepercayaan aliteng ini. Nah, kita akan buktikan ya. Malaikat itu juga dari bahasa Arab. Malaikat itu adalah jamaknya. Kemudian mufradnya adalah malakun. Nah, malaikat ini adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana malaikat ini itu adalah makhluk yang tidak pernah makan dan juga tidak pernah minum. Jadi malaikat itu tidak memiliki nafsu seperti kita, layaknya manusia. Pengen kawin, pengen nikah, yang jomblo juga pengen nikah, yang sudah nikah pengen nambah gitu. Kalau lapar bisa lapar, bisa ke warteg, sampai-sampai ketika di warteg makan 3, ngakunya 1. Nah itu kalau kita manusia. Berbeda dengan malaikat. Malaikat merupakan makhluk suci yang sangat taat kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perlu digarisbawahi, malaikat ini tidak pernah membangkang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah. Nah itu, di dalam Islam ada sejumlah malaikat yang memiliki peran-peran tertentu, artinya memiliki tugas masing-masing yang memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu dari sekian banyak malaikat itu
yang bernama adalah Jibril alaihissalam, di mana malaikat Jibril alaihissalam ini adalah malaikat yang memang hanya bertugas untuk memberikan informasi sebagai messenger, pembawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang diberitakan kepada nabi dan rasulnya. Dan hal itu diterangkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Fatir ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusula uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha' innallaha ala kulli syai'in qadir. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bang Berendi, wah pada ngantuk ini. Mandi. Baik Ustaz. Iya, di dalam Islam itu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang terkutuk. Kalau di dalam Islam itu yang terkutuk itu adalah syaitan ya. Tapi kalau aliteng yang terkutuk justru malah Tuhannya. Maka kenapa mereka sifatnya memang seperti setan, tidak lebih layaknya sibilis. Mereka mencomot istilah-istilah, mencuri istilah-istilah, mengkutil istilah-istilah suci dari Al-Quranul Karim, tapi tidak merasa salah. Itulah mereka sifat-sifat sibilis. Walaupun saya pribadi masih tidak cocok ketika mereka menyebut itu sama seperti sibilis, sama seperti setan. Aliteng ini lebih buruk daripada sibilis, lebih buruk daripada setan. Loh, beraninya kaum Miftah mengatakan aliteng ini lebih buruk daripada setan, lebih buruk daripada sibilis. Kita buktikan. Selaknat-laknatnya iblis, seburuk-buruknya sibilis, sebejat-bejatnya sibilis, masih mengakui kalau Tuhannya itu Allah Subhanahu wa taala. Sebrengsek-brengseknya sibilis masih mengakui kalau Tuhannya itu Esa. Sebrengsek-brengseknya sibilis, dia tidak ingin menyaingi yang namanya Allah Subhanahu wa taala. Coba. Sedangkan aliteng lebih daripada sibilis. Pertama, dia mempoligami Tuhan, mengakui kalau Tuhannya lebih dari satu. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Melebihi daripada kesombongan iblis. Dan yang namanya sibilis tadi masih mengakui Tuhannya Allah. Tapi apa aliteng? Tidak mengakui Tuhannya itu Allah. Sebrengsek-brengseknya, sebejat-bejatnya iblis, tidak pernah sekalipun ada keterangan informasi dalil yang menunjukkan sibilis ini ingin menyayangi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun meminta tenggang waktu untuk menggoda manusia, tetapi tidak pernah menyaingi Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Tingkah pola dan perangai daripada teman-teman kita aliteng yang terdoktrin konsep pokoknya Yesus Tuhan, mereka mengaku anak Theos, anak-anak Tuhan. Inilah kekurangan ajaran yang sudah melebihi batas. Maka saya tidak sepakat ketika ada menyatakan bahwasanya mereka sejajar dengan sibilis. Mereka lebih buruk daripada sibilis. Itulah mereka. Doktrin daripada konsep pokok Yesus Tuhan. Nah tadi di dalam surat Al-Fatir itu disebutkan, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusula. Bahwasanya apa? Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit dan bumi,
yang menjadikan malaikat-malaikat sebagai utusannya. Uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba'. Jadi malaikat tersebut itu memiliki sayap. Masing-masing yang namanya malaikat itu memiliki sayap. Ada yang sayapnya 2, ada yang sayapnya 3, ada yang sayapnya 4. Ya betul, Bang Syarif, betul. Seburuk-buruknya keledai tidak menuhankan sesama keledai. Sebejat-bejatnya guguk tidak menyembah sesama guguk. Iya kan? Lah ini ada manusia yang diberikan pendengaran, wasam'a wal absor, dan diberikan penglihatan, wal afida, dan diberikan hati nurani, tetapi masih menyembah manusia, masih menyembah makhluk yang terlahir dari ngedennya seorang wanita. Coba bisa bayangkan, mereka lebih buruk daripada sibilis, lebih buruk daripada hayawan. Itu bahkan ada salah satu cerita iblis itu pada suatu hari itu merasa jenuh, merasa bete, merasa menyesal. Kemudian pada generasinya Nabi Musa alaihissalam, iblis ini mendatangi Nabi Musa alaihissalam. Mus, ada apa iblis? Ternyata bete juga ya, jenuh juga. Emang kenapa kamu kelihatan seperti itu? Saya menyesal juga. Menyesal gimana? Masa kamu sebagai iblis, bukannya kamu sudah dilaknat gara-gara perbuatan kamu sendiri? Iya, saya menyesal juga ini. Bisakah engkau sampaikan keluh kesahku ini, penyesalanku ini kepada Tuhanmu, Musa? Karena engkau ini adalah nabi yang mendapatkan julukan Kalimullah, salah satu nabi yang bisa berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tujuanmu? Sampaikan kepada Tuhanmu, Musa, bahwasanya apa? Saya menyesal dengan apa yang saya lakukan dulu. Bisa enggak Tuhanmu itu menerima tobatku? Singkat cerita, Nabi Musa alaihissalam kemudian berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi, ya Tuhanku, ada hal yang ingin saya sampaikan kepada engkau ya Tuhanku. Apa itu, Musa? Rupanya iblis merasa menyesal, ingin bertobat. Bagaimana ini? Oh, tidak masalah. Kalau misalkan iblis ingin bertobat, tidak masalah. Tapi ada syaratnya. Apa itu? Katakan kepada iblis, aku akan menerima tobatnya dengan syarat bersujud di makam Adam. Baik. Setelah itu kembalilah Nabi Musa alaihissalam kepada iblis, kemudian disampaikan, gimana Musa? Sudah saya sampaikan dan tobatmu diterima, iblis. Benarkah? Ya. Bukankah saya sudah dilaknat, dilukutuk sampai akhir zaman? Iya. Walaupun sudah dikutuk sampai akhir zaman, tobatmu akan diterima. Loh, kok akan? Betul, karena ada syaratnya. Apa itu syaratnya, Musa? Kamu akan diterima tobat dengan syarat kamu datang ke makam Adam, kemudian kamu bersujud di makam tersebut. Wah, iblis yang tadinya udah girang berubah drastis 180 derajat. Hei Musa, yang benar saja. Masa syaratnya seperti itu? Betul, kamu akan diterima tobatnya. Bagaimana mungkin, Musa? Jangankan saya harus bersujud di depan makam Adam. Loh, waktu Adam hidup saja saya tidak mau bersujudnya, apalagi saya mau sujud di makamnya, di mayatnya. Kamu ini ada-ada saja, Musa. Ya mau gimana lagi, itulah syaratnya. Kalau kamu mau diterima tobatnya, kamu sujud di depan makam Adam. Wah,
Iblis akhirnya tidak mau. Itulah kesombongan. Itulah salah satu kesombongan yang pada akhirnya iblis pun tetap tidak mau sujud di makam Adam, yang akhirnya tidak bertobat. Artinya apa poin yang ini disampaikan? Iblis saja, seburuk-buruknya iblis, ada pemikiran untuk bertobat, tetapi apa? Tertutup dengan kesombongan, keangkuhan, kecongkakan. Kalau bahasa Jawa, adigang, adigung, adiguno. Dan begitu juga teman-teman aliteng. Coba, untuk memaksakan konsep pokok Tuhan, mereka menutup kerendahan hatinya. Untuk membuka hatinya, mereka tutup serapat-rapatnya, sedalam-dalamnya, untuk menerima kebenaran tersebut. Jangankan yang tidak tertulis, Bible mereka sendiri yang tertulis tidak mereka terima, dibantahnya mentah-mentah. Padahal yang tertulis benar-benar itu utusan. Yang dibaca utusan, yang masuk dalam pemikiran adalah Tuhan. Yang tercantum hamba Tuhan, yang masuk ke dalam angan-angannya adalah sesembahan. Itulah doktrin yang menggelapkan hati mereka karena kesombongan, keangkuhan, itu. Nah, jadi malaikat tersebut memiliki daripada ada yang sayapnya 2, ada yang sayapnya 3, ada yang sayapnya 4. Tergantung daripada level. Ada tingkatan-tingkatannya. Allah menambahkan pada ciptaannya dengan apa, sesuai dengan yang dikehendaki. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguh Allah itu maha kuasa atas segala-galanya. Jadi semakin banyak sayapnya itu, maka semakin tinggi level daripada malaikat tersebut. Seperti halnya disebutkan di dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW, bahwasanya di situ disebutkan dari riwayatnya Ibnu Mas'ud, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a Jibril alaihi salam lahu 600 janah. Bahwasanya malaikat Jibril alaihissalam itu memiliki 600 sayap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 600 sayap. Nah, iya, memiliki 600 sayap. Level paling tinggi malaikat Jibril ini. Nah, itu semakin banyak jumlah, semakin tinggi level maupun tingkat kemampuan, dan juga semakin cepat dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Kang Ustadz Dio kayaknya sudah memitor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Ustadz Dio. Waalaikumsalam. Iya. Lanjut, aku mau makan dulu. Mau makan sini. Oke, siap. Waduh, nggak ngajak Kang Ustadz. Ayo sini. Oke. Nah, itu malaikat Jibril ya. Nanti kita ambil kesimpulan apa ini saja sambil menunggu. Silakan teman-teman noten. Ini kita membuktikan, kita dari awal kita akan buktikan bahwasanya penyesatan-penyesatan yang ada di dalam kekristenan di Aliteng ini yang mengambil nama Ruhul Kudus ini. Nah, oke. Sebenarnya Jibril ini, kata Jibril ini gitu ya, diambil dari beberapa kosakata. Ada yang mengatakan bahwasanya Jibril itu dari bahasa Ibrani untuk menyebutkan malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyampaikan wahyunya kepada nabi-nabinya tersebut. Maka para ahli-ahli mufassir tentang nama daripada Jibril ini berbeda pendapat daripada asal kosakatanya. Seperti halnya ada dari Imam Abu Hayyan mengatakan bahwasanya apa? Kata Jibril itu berasal daripada bahasa Ajam. Ajamiyah, dari bahasa Ajam itu adalah non-Arab. Bahasanya masih semitik dengan bahasa Arab, tapi bukan dari bahasa Arab. Dimana bukan bentuk verifikasi ya, bentukan daripada salah satu bahasa Arab tersebut. Nah, kemudian ada juga yang berpendapat bahwa Jibril ini merupakan bentuk kata dari asal kata Jabaro. Makanya kan ada huruf Jim, ada huruf Ba, ada huruf Ro. Jabaro.
Dan juga dengan disambungkan yang disebut dengan apa? Kata majemuk ya, yang dijadikan satu. Jadi kata jabaro dengan il, jabaroil. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada juga jib dalam bahasa Ibrani yang bermakna abad, yang mengandung makna yang kuat. Nah, sedangkan kata il, jadi tadi itu yang dari jabaro dan juga kata il. Jadi jibr, jabaro tersebut adalah maknanya di dalam bahasa Ibrani abad, hamba yang sangat mengandung, hamba yang sangat kuat mengikuti perintah-perintahnya. Sedangkan kata il merupakan salah satu daripada nama Allah Subhanahu wa taala. Dulu kan makanya ada Ismail ya, Bani Israel itu. Dengan demikian, jadi kata Jibril tersebut bermakna hamba Allah yang sangat kuat. Gitu. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwasanya apa? Terdapat versi-versi bacaan. Ada yang membacanya Jibril seperti halnya Imam Nafi, Ibnu Amir ya, kemudian juga Ibnu Amr, Imam Hafiz, yang diriwayat apa? Yang sanadnya itu bersambung kepada Ibnu Asim, kepada Abu Ja'far dan juga Abu Ya'qub. Itu. Dan juga ada juga di mana Jibril ini, kan tadi ada yang dibacanya Jibril, ada yang dibacanya Jibroil, ada yang Jabaroil. Jadi jangan aneh perbedaan-perbedaan tersebut. Itu dalam ilmu qiraah. Itu semuanya ada sanadnya. Ada sanadnya itu. Nah, seperti Ibnu Katsir, seperti yang kita tahu, Ibnu Katsir adalah salah satu ulama kita yang ahli tafsir, yang membaca itu jimnya berharokat kasroh. Jadi Ibnu Katsir itu kalau menyebut malaikat jib itu Jabaroil, dipatahkan. Kemudian ada juga menurut Imam Hamzah itu berbeda lagi. Ada yang dipanjangkan, ada yang Jabaroil. Itu perbedaan-perbedaan tersebut. Seperti halnya dalam menurut Imam Hamzah dan juga Kisai dan juga Imam Kholaf, sesuai dengan dialek daripada Bani Tamim atau Qais. Nah, itu perbedaan-perbedaan. Nah, yang saya maksudkan dalam menerangkan kata malaikat Jibril ini, jadi kalau Islam itu ketika mendalilkan sesuatu atau membahas sesuatu itu sesuai dengan kaidah. Ada disiplin keilmuan yang bersanad. Berbeda dengan aliteng. Sudah mah menyomot-nyomot, sudah mah maling-maling dari istilah keislaman, kemudian diterjemahkan dan tidak ditempatkan pada tempatnya. Itu yang menjadi poin utama. Nah, sekarang kita buktikan apa hubungannya dengan Ruhul Kudus tadi, dengan malaikat Jibril alaihissalam. Nah, di dalam Al-Quranul Karim, nama daripada malaikat Jibril itu disebutkan beberapa kali, kurang lebih disebutkan 3 kali. Nama malaikat Jibril di dalam Al-Quranul Karim itu disebut 3 kali dalam Al-Quranul Karim tersebut, yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 97 dan juga surat Al-Baqarah ayat 98, dan yang terakhir adalah di dalam surat At-Tahrim ayat 4. Kita buktikan satu, di dalam surat Al-Baqarah ayat 97 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busyra lil mu'minin." Mukminin ya. Lil mu'minin. Di situ ada nama malaikat Jibril. Li Jibrila. Kemudian yang kedua adalah di dalam ayat yang ke-98. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikael fa innallaha aduwwan lil kafirin. Nah, di situ juga disebutkan nama daripada malaikat Jibril tersebut. Dan yang terakhir adalah di dalam surat At-Tahrim ayat 4. In tatuba ilallah
faqad sawat qulubukuma wa in tawharu alaihi fa inna Allaha huwa maulahu wa jibrilu wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dzalika zahir. Jadi jelas di situ juga disebutkan nama malaikat Jibril alaihissalam. Jadi ketika kita mengklaim bahwasanya malaikat Jibril adalah dari kosakata bahasa Arab dan dari Al-Quranul Karim, ada dalil di dalam kitab suci mereka. Tapi coba di dalam Bible disebutkan kata Gabriel dengan Jibril adalah bahasa yang Semitik. Nah, dari mana? Adakah nama Jibril di dalam bahasa Yunani tersebut? Tidak ada. Tetapi mereka ambil, mereka comot nama malaikat Jibril kemudian ditempatkan di dalam Bible mereka. Tidak masalah kalau ditempatkan pada tempatnya, tidak masalah. Nah itu malaikat Jibril alaihissalam. Jadi ada dalilnya. Nah kita akan masuk kepada poinnya. Nah malaikat Jibril ini teman-teman ya, malaikat Jibril ini memiliki beberapa nama. Jadi malaikat Jibril ini memiliki 6 julukan, 6 nama lain selain disebut dengan malaikat Jibril. Yang 5 itu adalah yang disematkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tercantum di dalam Al-Quranul Karim. Jadi malaikat Jibril mempunyai 6, yang 5 itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan ada di dalam Al-Quran, sedangkan 1 nama yang lain adalah dari manusia, yaitu Waraqah bin Naufal. Nah kita buktikan. Yang pertama, malaikat Jibril memiliki nama, yaitu disebut dengan Ar-Ruh. Kedua, malaikat Jibril juga digelari dengan nama Ruhul Kudus. Nah ini yang akan menjadi poin kita. Kenapa Aliteng ini memang kurang ngajar ya? Aliteng ini sangat biadab memang. Ketika mengambil istilah-istilah keislaman tersebut, kemudian malah ditempatkan tidak pada tempatnya. Itu yang pertama saya perlu digarisbawahi. Nama lain daripada malaikat Jibril, yang pertama adalah Ar-Ruh. Kemudian yang kedua adalah Ruhul Kudus, yang ketiga adalah Ruhul Amin, yang keempat adalah Rasul Karim, dan yang kelima adalah Sayyidul Quwa, dan yang keenam adalah Namus, yang gelar tersebut diberikan oleh Waraqah bin Naufal. Jadi 5 sebutan malaikat Jibril dari Al-Quranul Karim, yang satunya dari manusia yaitu Waraqah. Apakah ada dalilnya? Jelas. Muslim ketika membahas suatu keilmuan, apalagi itu berhubungan dengan akidah, pasti ada dalilnya. Dan ini juga sekaligus untuk menjawab betapa kurang ajarnya doktrin konsep pokok Yesus Tuhan, sehingga mengambil istilah Ruhul Kudus malah dijadikan Tuhan. Padahal istilah dan nama Ruhul Kudus tersebut adalah nama lain daripada malaikat Jibril alaihi salam. Jauh banget diselewengin Ustaz. Ya jelas nanti ini. Maka kita akan dalilnya betul, makanya coba kita satu persatu. Nah, kita akan ke poin yang langsung ke Ruhul Kudus. Nanti masalah nama yang lain kita bahas dalilnya. Paling tidak saya sebutkan saja. Dalil tentang yang pertama tadi, malaikat Jibril mendapatkan gelar Ar-Ruh. Itu dalilnya terdapat pada surat Maryam ayat 17, kemudian di dalam surat Al-Ma'arij ayat 4, dan juga di dalam surat Al-Qadar ayat 4. Ada 3 dalil yang mengatakan bahwasanya apa? Malaikat Jibril mempunyai nama lain adalah Ar-Ruh. Nah, kemudian ada juga malaikat Jibril itu memiliki nama Ruhul Kami Amin, tercantum di dalam Al-Quranul Karim 1 kali, yaitu di dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-193. Malaikat Jibril juga mendapatkan gelar Rasul Karim dan tercantum 1 kali, yaitu di dalam surat At-Takwir ayat yang ke-19, dan juga mendapatkan gelar Sayyidul Quwa tercantum di dalam surat An-Najm ayat 5. Nah, di mana malaikat Jibril itu mendapat julukan sebagai dalil memiliki nama Ruhul Kudus? Kita akan bahas.
Ruhul Kudus artinya adalah roh suci. Kira-kira di dalam bahasa Yunani ada nggak kosakata Ruhul Kudus? Coba, ada nggak kosakata daripada Yunani ini bahwasanya kosakata itu Ruhul Kudus? Ada nggak? Nggak ada. Tidak ada. Mereka mencomot, mencuri, mencaplok, mengkutil istilah nama daripada malaikat Jibril, yaitu Ruhul Kudus ini, yang menjadi persoalan yang sangat fundamental, menjadikan Ruhul Kudus menjadi Tuhan. Ini kurang ajarnya Aliteng, kurang ajarnya LAI, Lembaga Al-Qibul Indonesia. Mereka itu memang semua penipu. Mereka bukan tidak tahu, tetapi pasti ada unsur kesengajaan untuk memaksakan keyakinan konsep pokok Yesus Tuhan tersebut. Kenapa? Di dalam kosakata mereka itu adalah Holy Ghost, di dalam bahasa Inggrisnya kan, hantu suci, bukan Ruhul Kudus, bukan roh suci, tapi apa? Holy Ghost. Di dalam kitab mereka itu, dalam King James itu, KJP itu adalah Holy Ghost, bukan Ruhul Kudus. Artinya apa? Hantu yang suci, hantu suci. Sedangkan Ruhul Kudus adalah roh suci. Jelas jauh tidak sama. Di samping kosakatanya juga dari bahasa Arab, tadi sudah dijelaskan di awal kenapa saya secara rinci sebagai bukti. Nah, sekarang kita buktikan. Jadi Ruhul Kudus artinya ada roh suci. Di mana dalilnya? Kata Ruhul Kudus di dalam Al-Qur'anul Karim yang merujuk menjadi nama gelar daripada malaikat Jibril alaihi salam, itu disebutkan 4 kali di dalam Al-Qur'anul Karim. Yang pertama, kita cek di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-87. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad atayna Musal kitaba wa qaffayna min ba'di birrusul wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinat wa ayyadnahu birruhil qudus. Afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusakum istakbartum fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Di dalam surat Al-Baqarah tersebut jelas tercantum kosakata yaitu Biruhil Qudus, yang tidak lain adalah nama lain daripada malaikat Jibril alaihi salam. Izin Ustaz, ada Aksela. Ya, silakan. Aksela, selamat sore. Silakan Aksela. Aksela mau menanggapi atau gimana nih? Silakan.